Udah, Pin? Hah? Terus ada faktor penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan. Kemarin baru dijelasin. Apa faktor-faktornya? Ada apa faktor-faktor gangguan pernapasan? Ya, gaya hidup yang tidak sehat, ya, atau tidak teratur, terus tidak istirahat. iya, terus apa lagi faktor apa? Faktor lingkungan. Kan tadi faktor hidup yang tidak sehat itu contohnya merokok, tidak istirahat yang tidak teratur. Terus apa? Faktor lingkungan. Terus apa lagi? Faktor apa lagi? Ya kan itu termasuk faktor hidup yang tidak sehat. Faktor apa lagi? Faktor keturunan. Terus apa lagi? Faktor apa lagi? Bawaan sejak lahir. Apa lagi? Faktor jenis kelamin. Jangan lupa. Terus ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan pernapasan manusia. Ada apa aja? TBC, apa? Ada asma. Terus yang IPS-nya ada jenis-jenis usaha yang dilakukan sendiri maupun kelompok yang kemarin. Usaha yang dikelola sendiri itu adalah usaha yang dilakukan sendiri. Dia yang melakukan sendiri, terus apa sih namanya? Modalnya dari dia sendiri, yang menjalankannya dia sendiri. Itu ada contohnya ada apa aja? Usaha apa kemarin? Usaha yang sendiri. Usaha petani. Apalagi? Dokter. Ya, kesehatan atau dokter. Iya. Di bidang jasa. Terus apa lagi? Di bidang jasa tuh ada guru, dokter, penjahit. Apalagi di bidang apa lagi? Usaha. Iya, itu di bidang jasa juga. Di bidang perdagangan. Terus ada industri yang dilakukan secara sendiri. Sedangkan usaha ekonomi secara berkelompok adalah lebih dari satu orang. Ada 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Itu contohnya apa? Ada firma, ada PT, ada CV. Terus ada BUMN kayak PLN. BUMN itu kayak PLN, Pertamina, itu BUMN. Usaha yang dilakukan secara berkelompok. Terus ada koperasi. Iya, kemarin ada koperasi. Terus pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Iya, bukan semester, mid semester. Iya. Bulan besok mid semester. Enggak, lagi berapa minggu? Iya, ini baru ini tanggal 30. 3 hari lagi tanggal 1 bulan besok. Enggak, sih belum 2 hari. Oh iya lagi 2 hari tanggal 30. Iya. Ada 3 kegiatan ekonomi Pin. Ada distribusi, konsumsi, sama pertama ya, dari awal dulu ada produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi ini yang memproduksi barang. Contoh yang memproduksi tempe, pabrik tempe. Itu dia memproduksi barang. Tempe, ya barang. Ya, tempe. Terus distribusi orang-orang yang penjual. Kan udah masuk subtema 3. Miss, langsung jelasin aja subtema 3. Ada kan? Ada? Nggak ada subtema 3. Ada. Nggak ada. Nah, Pin, tadi di subtema 2 kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, ya kan? Haknya Epin dalam keluarga apa? Oh, kewajiban Epin dulu. Kewajiban Epin dalam keluarga apa? Ya, menghormati orang tua, apalagi? Membantu orang tua. Iya, membantu pekerjaan misalkan nyuci piring, nyapu. Terus apa lagi? Kewajiban Epin menjaga nama baik keluarga. Setelah Epin melakukan kewajiban Epin berhak mendapatkan
Setelah Epin melaksanakan kewajiban Epin, Epin berhak mendapatkan hak Epin. Hak Epin sebagai anak itu apa? Mendapatkan kasih sayang. Nggak jadi. Kedua apa? Yang kedua? Apa hak? Ya, hak Epin. Mendapatkan uang jajan. Itu juga hak Epin karena Epin sudah melaksanakan kewajiban Epin. Terus kalau misalkan kewajiban Epin dalam sekolah, belajar, menghormati guru, melaksanakan tata tertib Di sekolah. Setelah Epin melaksanakan kewajiban Mendapat fasilitas yang nyaman. ya, Mendapat pelajaran. belum bilang hak Epin apa? Mendapat fasilitas yang nyaman. Pintar. Pelajaran. Iya, terus mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan perilaku yang sama. Mendapatkan perilaku yang sama dari guru. Jadi Epin berhak mendapatkan perilaku yang sama teman Epin dari ibu guru. Iya. Nah, terus Pak Guru. Pak Guru. Terus apa hak dan kewajiban Epin dalam bermusyawarah? Pertama, kewajiban Epin dulu apa dalam mendengarkan orang lain. Iya, mendengarkan orang lain ketika mengeluarkan pendapat. Apa lagi? Ini dia Iya, ini Miss diam. melaksanakan kewajiban Iya. Melaksanakan keputusan orang lain musyawarah. Ya, dengan tanggung jawab itu kewajiban Epin. Ya, Nah, setelah Epin melaksanakan kewajiban Epin berhak mendapatkan hak Epin. Yang pertama, Epin dalam musyawarah apa? mendapat Iya, berhak untuk memberikan pendapat, terus berhak mengkritik dan memberikan saran kepada orang lain. Terus Epin juga berhak mendapatkan perilaku yang sama dengan anggota musyawarah yang lain. Ya, paham? Nah, sekarang ada akibatnya jika Epin tidak melaksanakan tanggung jawab Epin. Tanggung jawab Epin terhadap diri sendiri apa? Tanggung jawab Epin terhadap diri sendiri, misalnya apa kemarin udah ada tanggung jawab? Oh benar, iya nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa. Masih masa, iya emang itu masa-masa pertumbuhan. Nah, tanggung jawab Epin terhadap diri sendiri apa? Jujur. Tanggung jawab Epin bersikap sopan, jujur, sopan, santun. terus ya santun. Jika Epin tidak melaksanakan tanggung jawab Epin apa? Atau Akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan, tidak ada teman. iya benar. Kalau kita sering bohong, kita tidak mempunyai teman, kita tidak dipercaya sama orang Social lain. distancing. Kita tidak dipercaya sama orang lain. Jadi orang lain tidak percaya sama omongan kita. Saya kok. Kalau kita sering bohong, mana ada yang percaya kita? Nah, jadi kita harus bersikap jujur. Itu jujur yang paling pertama. Nah, terus ada akibatnya jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Apa akibatnya? Mendapat sungai, mendapat banjir. Iya, terjadinya banjir kalau tidak bertanggung jawab. Dia membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di tong sampah. Jadi akibatnya itu apa? Terjadinya banjir. Terus longsor itu karena pohonnya ditebang. Iya, beda sih. Terus ada juga karena sampah di mana-mana, dia tidak membuang sampah pada tempatnya, jadi kuman di mana-mana dan jadi timbulnya penyakit yang mengancam. Ibu tak buang sampah Epin, semua sampahnya di sini. Nanti dia membusuk sampahnya. Nah, membusuk itu ada kuman di dalamnya. Kalau Epin hirup, nanti Epin jadi sakit.
jadi sakit Epin. Nah, terus mengakibatkan pencemaran air, tanah. Kalau misalkan sampahnya dibuang ke kali, bisa mengakibatkan pencemaran air. Ya, udara juga karena baunya yang menyengat. Terus ada pencemaran tanah. Yuk, kotornya bisa mau dipakai ya. Mana ada besok kan ada Rabu. Ada Rabu kan pakai baju Kotor sekali. Terus ada pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau kita bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, jadi keluarga kita itu jadi sejahtera, jadi tidak ada yang ribut-ribut, saling menyayangi. Enggak sih, kalau kita saling bertanggung jawab. Ya kan belum kita bilang tidak. Iya. Oke, Epin itu yang PPKN di subtema 3. Kita lanjut. Yang bahasa Indonesia. Di sini ada menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar cerita. Habis IPS kita latihan soal. Miss mau lihat Epin sejauh mana Epin mengerti. Semangat. Ada menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar cerita. Langkah-langkah yang dapat kamu ikuti untuk menemukan informasi, untuk Epin menemukan informasi di sebuah teks. Itu yang pertama, pahami judul bacaan. Terus bacalah isi atau bacaan keseluruhan. Jadi Epin pahami isi bacaan keseluruhan nih. Tips buat Epin yang sering salah mengisi ABC karena tidak teliti membaca teksnya. Pertama, pahami judul, baca judul. Yang kedua, pahami teks, isi teks cerita. Terus yang ketiga, catatlah inti dari setiap paragraf. Nah, yang keempat, jika ada kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya, kita cari kata-kata yang kita tidak tahu artinya, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalau misalkan ada di teksnya itu pakai bahasa Inggris yang Epin tidak tahu artinya, bisa kita cari di Kamus Bahasa Indonesia. Ayo, Iya, sebentar sayang. Bentar. Ini loh soalnya. Iya, ini dulu dari subtema 3, dari subtema 2. Langsung ke IPA nih, IPA. Langsung ke IPA. Masih ada IPS nanti. Sebentar gitu. Nah, ini gampang IPA nih. Tadi kan ada penyakit-penyakit tentang organ pernapasan sama faktor-faktor organ pernapasan yang mempengaruhi kesehatan organ pernapasan. Sekarang ada cara merawat organ pernapasan dengan apa? Dengan cara gimana? Hirup udara. Iya, kita memakai masker juga itu cara merawat organ pernapasan. Terus beristirahat ya. Cukup fokus terakhir. Terus Berolahraga. Iya, berolahraga, makan makanan yang sehat. Tidur. Ya, tidur yang cukup, istirahat yang Tidak cukup. merokok. Menutup hidung. Tidak merokok. Iya, betul, tidak merokok. Menghindari apa? Menghindari orang yang merokok. Juga, karena itu bisa buat kita jadi perokok pasif. Terus menutup hidung saat udara kotor, atau bisa kita pakai masker. Jika udaranya berdebu, misalkan di jalan yang berdebu, kita pakai masker. Terus menjaga kebersihan hidung. Jadi kalau ada upil dibersihin, sering dibersihin. Itu juga cara merawat organ pernapasan. Tidak mengkonsumsi makanan tidak bergizi. Iya, yang tidak sehat. Belum. Itu yang IPA, cara menjaga organ pernapasan. Nah, di IPS ini ada mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan.
Tadi ada usaha ekonomi yang dikelola perorangan itu kan ada usaha pertanian, Perikanan. iya pertanian dulu. Nah, sama kayak tadi Miss bilang sama nih. Udah Miss jelasin. Jadi kayak contohnya usaha pertanian itu dia yang kelola sendiri, dia yang kerja di sawah, dia yang nyiramin tanamannya, dia yang panen sendiri, modal dari dia. Itu contoh dari usaha ekonomi sendiri yang pokoknya yang dilakukan secara sendiri. Sama kayak industri kecil juga, kayak misalkan penjual baju keliling itu dia modalnya dari dia, yang beli Kok bisa kayak gitu? kayak ini kan topengnya Hitam nih. Terus dia yang modal sendiri kayak gitu. Ya. Sama terus kayak jasa, kayak Miss jasa sebagai guru, Miss yang ngajar sendiri, tidak ada teman. Ya. Nah, itu contoh usaha yang dikelola secara sendiri. Jasa. Ya, jasa. Contoh jasa apa? Ada guru, dokter, Petani. dia menghasilkan barang, itu beras, bukan petani. Pertanian. Enggak, petani itu menghasilkan barang, dia beras barangnya. Terus Yang jasa itu contohnya guru, oh ini dokter. komentar. Apa ya? Tunggu, diam. Iya. Tukang cukur rambut. Iya, tukang cukur rambut, tukang jahit. Apa lagi? Fitnah itu tidak Baik. boleh. Dia tidak boleh. Ya. Sudah cuma itu aja. Paham? Evin sampai sini paham? Ada yang Evin tanyain? Enggak. Ya sekarang Miss Masa dari sini kita iya, dari sini dulu. Miss mau lihat segimana Evin paham dengan penjelasannya Miss. Kita mulai dari subtema 2 dengan PPKN tentang hak dan kewajiban tadi. Gimana nih? Masa mana? Nanti cantiknya hilang. udah tema 3. Iya, sebentar. Kita ini dulu. Biar Evin paham, segimana Evin paham. Dan tadi Miss jelasin. Miss mau lihat. Mana ini tidak ada jawabannya. Nah, coba berikut yang tidak termasuk kewajiban menjaga kebersihan Menyiram lingkungan. tanaman, ya. Menyapu dan mengepel, ya. Membuang pada tempatnya, ya. Melakukan tugas piket dengan rajin, ya. Di lingkungan rumah. Makanya dibaca pertanyaannya dengan Udah baik. kita. Pelan-pelan kalau baca soal P. Harus kita cermati. Evin diundur kayaknya ini katanya AKM-nya, asesmennya. Jadi November kok nggak salah. Mana ada? Kita cari beritahu. Kalau di sekolahnya Miss diundur. Ya, lanjut. Ini mana kewajiban yang dilagai tidak apa digambar dia. Dasar. Tuh. Nah, dia lagi. Terus ada juga sikap yang perlu sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi. Kalau pencuri itu bukan pekerjaan, dia mencuri, bukan pekerjaan, itu perbuatan yang tidak baik. Sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Jadi kita, gimana sikap kita untuk menjalin hubungan dengan pesaing kita? Misalkan kita sama-sama. Menghormati. Iya, benar. Menirunya. Jangan dong menirunya. Kita bersaing dengan sehat. Jadi kita tidak
tidak curang, tidak bersaing dengan curang, kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan sehat, menghormatinya. Terus ada juga berikut sikap yang patut dilakukan pelaku usaha dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Mengendalikan diri, terus menciptakan persaingan yang sehat, tidak boleh curang antara satu dengan yang lainnya. Terus menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan perusahaan besar dan golongan pengusaha kecil. Setelah itu ada cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, tidak menghina pekerjaannya. Cara kita menghargai orang yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Udah selesai lagi sedikit ini aja. Apa contohnya? Ya, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Misalkan orang lain lagi melakukan kegiatan ekonomi. Cara kita menghargai itu gimana? Tidak menghina, tidak mengganggu usahanya, tidak iri terhadap keberhasilannya. Jadi kita tidak boleh menghina pekerjaan orang lain. Misalkan pekerjaannya tukang ember keliling, misalkan kita tidak boleh menghina. Kita tidak boleh menghina pekerjaannya. Terus tidak mengganggu usaha orang lain. Misalkan ada orang tetangga kita lagi jualan di depan rumahnya, kita jahil mencuri dagangannya atau mengobrak-abrik dagangannya, itu tidak boleh. Terus iri terhadap keberhasilan orang lain, kita iri terhadap keberhasilan tetangga pada tempatnya. Kewajiban yang lalai. Betul. Sabar, Epin harus belajar sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Anjir. Ini membersihkan saluran air. Boleh dilihat. Nanti Miss lihat. Rumah. Masyarakat apa rumah? Mana? Rumah sini ya. Kan tetangga. Rumah sini. Ketiga Iya, rumah sini. Belum Miss baca soalnya. Mengucapkan salam ketika berpapasan dengan tetangga adalah kewajiban Rumah sini. Masa masyarakat? Kalau rumah itu ada mama, papa, Epin, Udah. Cece, Udah. adek, lingkungan masyarakat kalau sama tetangga. Nggak boleh. Iya, enggak lihat. Pelan-pelan, nanti benar. Bebas. Yang mana? Nomor 18. Saat pemilu
pemilu kepala daerah Ayah Anton ia datang sendiri ke tempat pemungutan suara ia memberikan untuk suaranya memberikan suaranya. Memilih Asal sesuai sesuai dengan dengan pernyataan tersebut adalah aduh Ayah Anton ia datang sendiri ke tempat langsung dia langsung tanpa ada yang mewakili. Oke, sekarang lanjut yang bahasa. Bahasanya ada tadi mencari informasi apa, siapa, di mana. Ingat pen bahasa, pen terlalu lemah di bahasa. Ya, baca baik-baik ya. Kalau ada teks dibaca baiknya. Oke, semangat. Sabar. Sabar. apa ini Yang tidak termasuk sifat yang baik dari sebuah informasi adalah menarik, imajinatif. Sebentar, yang tidak termasuk sifat yang baik. tuan diam Nih, memiliki beberapa ciri seperti terbaru, faktual, tepat. Yang tidak baik berarti apa? imajinatif faktual Coba sini. aku mah Iya, lihat. Imajinatif. Itu bisa duduk? enggak Ini. Nah, ini. Oh. Kan baru mesti bilang. Teliti. No, kalau nanti. muntah berdarah mana ada muntah berdarah Kalau parah emang bisa dipakai. mana ada muntah berdarah Bisa. enggak Ih, kok Epin tak percaya? panas tinggi batuk pusing sering buang air besar Terus minum air besar dia diare.
Iya, Miss nggak lihatnya. Kok nangis, kok manyun? Diam. Tidak boleh dibuka. Miss. Kayak Miss. Ayo, Nggak boleh ngomong. sekarang ngomong. Nggak boleh. Fokus dulu, fokus. Iya. Kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban disebut kalimat jawaban. Ya, Mana? Kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban. Mana saya nggak tahu. Udah di sini kalimat yang berisi pertanyaan. Berarti kalimat apa? no. Kalimat pertanyaan. Nggak kelihatan masih. Nah, kalimat pertanyaan benar. Yang mengharapkan jawaban pertanyaan. Sebentar, sebelum lanjut, ini kan kalimat yang berisi pertanyaan. Kalau kalimat yang berisi perintah, itu namanya kalimat apa? Penegas. Kok penegasan? Berarti Pernyataan. kalimat perintah dong namanya. Oke? Paham? Kelas 1 itu. Ada yang bilang. Bisa. Kalau belajar pasti bisa. Semangat. Kalau nggak tahu tanya Miss aja nggak apa-apa. Ayo. 6. Nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan upaya yang tepat untuk memutus rantai penularan penyakit SARS adalah, sering kita dengar-dengar, cara yang bukan merupakan upaya untuk memutus rantai penularan apa? Menutup mulut. Bisa Epin nih. Yang bukan. Coba Epin baca baik-baik, pasti Epin bisa jawab. Kan? Good job. Bentar lagi kalau Epin cepat selesai. Ih. Bagaimana upaya pengobatan yang tepat bagi penderita SARS? Ya, bisa ya. Ayo, fokus mengerjakan.
Bagan itu apa? Bagan itu ini contoh kayak gini, baca. Ada data kayak gini loh. Ini bagan, misalkan ini nama ayah Epin, ini nama ibu Epin, terus ini nanti ada Epin, Apa ada yang kawan? Cece. Apa lingkaran? Iya. Ya, nomor berapa? Nanya ada kita nanya. Oh. Miss 14. Pengobatan khas bagi penderita rinitis adalah menghindari zat pemicu reaksi alergi. Mengapa perlu dilakukan pengobatan bagi penderita rinitis? Lalu kalimat pertanyaan yang tepat untuk kalimat. Nah ini kira-kira ini jawabannya. Pertanyaannya yang mana? Iya. Jawabannya itu. Jawabannya Miss ulangi lagi. Pengobatan khas bagi Ya. penderita rinitis adalah menghindari zat pemicu reaksi alergi. Iya. Mengapa? Salah, bukan mengapa. Bagaimana? Bagaimana? Kalau pertanyaan mengapa itu pasti jawabannya karena. Ya. Berarti ini tidak ada karenanya. Berarti bagian